Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Elmi Aprilia. Ibu mengajar IPA di kelas 7 ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa aja sih materi IPA yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yuk disimak. Nah, untuk materi IPA di semester 1 ini, kalian belajar ada 6 bab. Bab pertama adalah objek IPA dan pengamatannya, dilanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup, kemudian klasifikasi materi dan perubahannya, suhu dan perubahannya, kalor dan perpindahannya, serta yang terakhir adalah energi dalam sistem kehidupan. Lanjut ya. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Yang ada di alam sekitar kita ada apa? Ada makhluk hidup yang disebut dengan biotik dan ada makhluk tidak hidup yang disebut dengan abiotik. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, hewan, serta makhluk-makhluk kecil seperti bakteri dan virus. Kalau makhluk tidak hidup atau benda mati, contohnya kayak misalnya di sawah. Di sawah itu ada yang namanya tanah, kemudian ada air, kemudian ada batu, dan lain sebagainya. Yang tidak hidup disebut komponen abiotik. Jadi IPA mempelajari komponen yang hidup disebut biotik dan komponen yang tidak hidup disebut abiotik. Nah, objek IPA, kan tadi judulnya adalah yang pertama itu objek IPA dan pengamatannya ya, bab 1. Nah, untuk objek IPA itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, bio. Bio artinya hidup, makhluk hidup. Makhluk hidup berarti ada tumbuhan, manusia, dan hewan. Kalau komponen abiotik terdiri dari A artinya tidak, biotik, bio artinya hidup. Jadi abiotik komponen yang tidak hidup, yaitu benda mati. Seperti batu, hewan, cahaya matahari, udara, air, dan lain sebagainya. Nah, 3 langkah penyelidikan, kan tadi judulnya objek dan pengamatan ya. 3 langkah penyelidikan atau pengamatan. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan. Ya, pengamatan misalnya kalian ibu minta untuk mengamati sapi. Nah, pengamatan sapi itu bisa kalian menggunakan pengamatan itu bisa menggunakan alat indera ya. Ketika ibu minta coba amati sapi, berarti alat indera yang kalian pakai adalah mata kalian. Nah, ketika ibu meminta kalian untuk coba mengamati bakteri, menggunakan yang namanya mikroskop dan pengamatannya menggunakan mata kalian ya, seperti itu. Kemudian inferensi. Inferensi adalah penjelasan dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Misalnya, sapi itu berwarna putih. Kemudian apalagi makanannya rumput, seperti itu. Badannya besar, seperti itu ya. Itu inferensi, jadi dijelaskan ya, dituliskan. Kemudian dikomunikasikan. Komunikasikan adalah disampaikan kepada orang lain dalam bentuk tabel atau grafik dan atau tulisan seperti itu. Jadi 3 langkah penyelidikan, ada pengamatan, ada inferensi, dan ada komunikasi ya. Nah, ini dia maksud dari pengamatan. Proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Misalnya tadi, Ibu minta kalian mengamati sapi, berarti menggunakan panca indera kalian berupa mata, ya kan? Mata kalian difungsikan. Kemudian Ibu minta kalian mengamati bakteri. Karena bakteri itu ukurannya kecil, maka kalian membutuhkan alat peraga berupa mikroskop. Seperti itu ya. Nah, untuk inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Dirumuskan, kalian tuliskan. Sapi ini warnanya putih yang Ibu bilang tadi. Kemudian makanannya rumput, seperti itu ya. Itu untuk inferensi. Untuk komunikasi, hasil pengamatan bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik. Kayak misalnya tadi, ciri-ciri sapi ya, bentuk tabelnya. Dibuat bentuk tabel. Yang pertama, warnanya putih. Kemudian yang kedua, memiliki kelenjar susu. Kemudian yang ketiga, misalnya, makanannya rumput. Seperti itu. Kemudian dikomunikasikan, dibaca oleh orang lain. Itu namanya mengkomunikasikan ya. Atau kalian apa namanya? Publikasikan gitu ya. Itu namanya komunikasi sehingga orang lain tahu. Kalian bacakan hasilnya di kelas misalnya. Gitu. Jadi itu namanya komunikasi agar orang lain mengetahui ya. Untuk evaluasi soal
latihan tugas untuk kalian adalah amatilah 3 hewan yang sering kalian temui di sekitar rumah kalian. Tuliskanlah ciri-cirinya dalam bentuk tabel ya. Ibu tunggu hasilnya paling lambat sampai dengan pukul 1 siang ya. Kemudian hasilnya silahkan kirim ke nomor WhatsApp Ibu. Di foto kirim ke nomor WhatsApp Ibu 0856831923 ya. Oke, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.